Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Waidijen. Bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Ilmu mutlak adalah ilmu yang berbeda dengan ilmu relatif. Ilmu mutlak ini jalannya mesti melalui sebuah metodologi, karena ilmu mutlak ini adalah ilmu koding, yang mana ilmu mutlak ini tidak sama sekali dengan ilmu relatif. Ilmu relatif itu pastinya terbatas oleh akal panca indera, dan ilmu relatif itu dalam dunia itu pastinya ada dua kutub, ada kutub negatif dan ada kutub positif. Jadi ilmu relatif dunia ini pasti akan dipengaruhi oleh subjektivitas positif dan negatif. Sedangkan ilmu mutlak itu tidak seperti ilmu relatif dunia, karena ilmu mutlak ini bersandar dari kondisi manusia dalam keadaan nol, tetapi dia dalam saluran gelombang mutlak. Nah, ilmu mutlak ini tidak condong kanan, tidak condong kiri. Ilmu mutlak ini adalah ilmu relatif dunia yang dimutlakan. Ibarat contohnya, min X dimutlakan sama dengan X, atau positif X dimutlakan menjadi X. Jadi apapun seluruh pengetahuan di alam dunia ini mesti dimutlakan terlebih dahulu, sehingga menjadi nol, tidak condong kanan ataupun tidak condong kiri, tidak ada subjektivitas positif dan juga tidak ada subjektivitas negatif. Sebagaimana kita ketahui, seluruh ilmu relatif dunia ini pastinya hanya akan condong ke subjektivitas yang ke kanan, tidak pernah, jarang sekali, bahkan menjauhi subjektivitas yang ke kiri. Jadi pandangan manusia dalam dunia ini hanya pastinya memandang dari sebelah mata saja, yaitu yang terlihat positif, baik, sehat, kaya, ataupun bahagia, dan lain sebagainya. Ini pastinya yang hanya dilihat hanya adalah sudut pandang positif saja, dan hampir semuanya tidak mau ada yang ada di sisi negatif. Sedangkan Allah itu maha mutlak, artinya dia tidak condong kanan dan dia condong kiri. Jadi condong kanan dan condong kiri, subjektivitas positif atau negatif itu tidak ada Tuhan. Tuhan hanya ada di saat kita ada di posisi koordinat nol, tetapi ada di saluran gelombang mutlak. Makanya nol ini dimutlakan. Artinya manusia di alam dunia ini mesti menggandeng unsur mutlak, karena tidak mungkin manusia untuk bisa berhampir dengan
Allah yang maha mutlak itu sampai, karena mutlak itu bertolak belakang dengan relatif. Jadi manusia yang sudah dipenuhi dengan segala pengetahuan, literasi atau apapun di alam dunia ini, yang literasi pengetahuan di alam dunia ini adalah berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram, ada jelek, ada bagus, ada tinggi, ada rendah, ada kaya, ada miskin. Tentunya seperti itu. Nah, sedangkan menuju Tuhan itu tidak bisa dengan salah satu ujung. Misalkan dengan ujung yang positif, yang semua serba baik. Ini tidak begitu. Karena Tuhan tidak ada di ujung positif dan ujung negatif. Dia ada di koordinat nol, saluran gelombang mutlak. Makanya manusia di dalam mengenal Tuhan itu diawali dengan menggandeng unsur yang turun daripada sisi Tuhannya, yaitu unsur mutlak. Jadi manusia itu masih dimutlakan. Jadi tidak serta-merta manusia itu bisa mengenal Allah Ta'ala tanpa dimutlakan terlebih dahulu. Karena sampai kapanpun relatif itu akan selalu bertolak belakang atau kontradiksi dengan unsur mutlak. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mengenal Allah Ta'ala mesti melalui adaptasi beserta dengan unsur mutlak. Nah, adaptasi beserta unsur mutlak inilah yang diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Ini adalah salah satu kurikulum dalam sebuah metodologi. Jadi ilmu mutlak ini didapatkan dengan melalui metodologi yang diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Karena ini adalah jalurnya ranah vertikal menuju Allah yang maha mutlak. Sedangkan ilmu relatif itu tidak akan bisa menjangkau ke Tuhan yang maha mutlak kecuali dia menggandeng unsur mutlak itu sendiri. Jadi relatif baik positif atau negatif itu mesti menggandeng dengan unsur mutlak, barulah bisa sampai di limit mutlak. Min X dimutlakan sama dengan X, atau positif X dimutlakan menjadi X. Artinya relativitas semua yang ada di dunia ini mesti menggandeng unsur mutlak, barulah sampai di limit batas yang maha mutlak. Jadi tak mungkin manusia yang mengenal Tuhannya atau belajar mengenal Allah Ta'ala tetapi hanya memakai satu sudut pandang subjektivitas. Itu tidak mungkin, karena Tuhan tidak ada di salah satu ujung. Tuhan hanya ada di koordinat 0, 0, gelombang mutlak. Nah, inilah mengapa kami menyampaikan ilmu yang sangat berbeda, karena ini adalah ilmu mutlak, bukan ilmu relatif. Nah, ilmu mutlak ini tidak terbaca oleh pengetahuan relativitas manusia, karena sampai kapanpun relatif itu tidak bisa berhampir dengan yang mutlak. Makanya pengetahuan umum manusia dalam dunia ini yang dipenuhi dengan subjektivitas positif negatif itu tidak mudah untuk menangkap dari uran-uran yang turun daripada unsur yang mutlak. Makanya sangat sulit dipahami atau dipelajari kecuali dengan memasuki metodologi rukun dan syaratnya. Jadi untuk bisa menerima uran-uran yang turun daripada unsur yang mutlak atau maha mutlak, ini mesti beserta dengan unsur yang mutlak juga. Jadi itulah kenapa kami itu tidak berharap untuk semua orang itu bisa masuk ke sekolah ini. Kami tidak ada kepentingan di dalamnya. Kewajiban kami hanya menyampaikan, selanjutnya itu dipilih, ditunjuk atau dikehendaki saja. Berbeda dengan ilmu relatif dunia. Kalau ilmu relatif dunia itu ilmu relatif status quo, artinya
semua yang ada di dalam ilmu relatif itu hanya menunjukkan di subjektivitas yang positif, yang negatif itu tidak. Makanya yang terlihat sangat positif pasti itu yang akan dipilih. Sedangkan ilmu mutlak ini ilmu tidak ada di positif atau tidak ada di negatif, dan ilmu ini hanya ditujukan kepada sebagian di antara hamba-hambaku yang kami pilih, kami tunjuki dan kami kehendaki, dan juga menghendakinya. Jadi bukan kami mencari umat jamaah, tidak, tapi kewajiban kami hanya menyampaikan saja. Tetapi yang masuk dalam lingkaran sistem ketuhanan yang maha mutlak hanya orang pilihan saja, sebagian di antara hamba-hambaku yang kami tunjuki, kami kehendaki, dan juga menghendakinya. Ini yang di Asyura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nurun nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jadi ini adalah tentang ilmu mutlak. Ilmu mutlak ini di luar ilmu relativitas, pengetahuan, akal panca indera dunia. Artinya ilmu mutlak ini mesti didapatkan hanya bisa melalui metodologi, memasuki praktek dalam metodologi. Sedangkan ilmu relatif itu tentunya hanya bisa dipelajari dengan akal pengetahuan panca indera, yang ini sifatnya ada baharu. Ilmu mutlak adalah ilmu yang kodim, sedangkan ilmu relatif adalah ilmu yang baharu. Ilmu kodim adalah ilmu akhirat, ilmu baharu adalah ilmu dunia. Jadi untuk bisa memasuki alam akhirat, dimensi alam akhirat, mesti kita hanya peluangnya memakai atau menggunakan jalur ilmu mutlak. Yang ini diawali dengan penanaman nur iman dan nur kitab yang akan disampaikan oleh seorang rasul utusan di zaman kita sendiri melalui penanaman nur iman dan nur kitab. Jadi demikian yang kami sampaikan pada kali ini, bahwa ilmu mutlak ini tidak ada harapan, kepentingan, atau pamrih di dalamnya. Berbeda dengan ilmu relatif yang ada harapan, tujuan, dan juga kepentingan di dalamnya. Sedangkan ilmu mutlak ini nol, zero. Adaptasi di gelombang mutlak hanya Allah tujuannya dan ridho yang dicarinya. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Ini adalah tentang praktek metodologi kodim Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Salam kebangkitan agama tauhid, salam kerukunan ulama beragama, salam taklim marifat, illahi anta maksudi wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.